Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Masih dengan marmer brownies yang lagi viral. Kali ini aku bikin marmer brownies dengan brownies sesungguhnya. Jadi bukan cuma coklat dicairkan saja ya. Jadi kita akan bikin brownies yang sebenar-benarnya dan kita akan tambahkan dengan Nutella. Dan ini yang saya buat adalah fudgy brownies, jadi browniesnya masih basah gitu ya teman-teman. Tapi kalau seandainya kalian ingin brownies yang benar-benar mateng, nanti waktu oven tinggal ditambahin aja lebih lama sedikit. Kira-kira yang juara yang mana ya? Marmer dengan brownies asli atau marmer dengan coklat cair saja? Kalau kalian penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Kita mulai saja yuk. Yang paling pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan loyang. Jadi loyang ini kita olesi dengan Carlo. Setelah itu kita balik seperti ini agar minyaknya tidak mengendap di dasar loyang. Dan seperti marmer yang kemarin, kita akan pakai terigu protein rendah, susu bubuk, dan maizena. Ini kita akan saring, kita ayak agar halus semuanya. Karena kita ingin menggunakan Nutella, jadi Nutellanya ini kita masukin dulu ke plastik segitiga. Tidak perlu banyak-banyak, 100 gram sudah cukup. Sekarang kita akan cairkan coklat. Di sini saya ada minyak sayur, mentega, dan juga coklat blok ya atau di sisi dan juga coklat bubuk. Kita akan cairkan bisa di atas kompor ataupun di atas panci berisi air panas. Bila sudah cair, kita sisihkan saja. Sekarang kita akan mixer mentega atau margarin atau campur mentega dan margarin, susu kental manis dan juga gula halus. Kita akan mixer, di mixer saya hanya sekitar 5 menit. Tapi kalau kalian pakai mixer yang lain mungkin lebih dari 5 menit. Sebaiknya mungkin sekitar 10 menit sampai creamy ya. Bila sudah creamy seperti ini, kita masukkan 8 kuning telur. Masukinnya satu persatu dengan kecepatan rendah saja. Setelah telur tercampur dengan rata, sekarang kita masukkan terigu. Terigu yang sudah kita siapkan sebelumnya, kita masukkan 1 sendok hingga selesai. Adonan mentega sudah selesai, sekarang kita akan bikin adonan telur putihnya. Telur putih yang kita perlukan sekitar 170 gram. Jadi 6 butir kurang sedikit ya. Kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 potong perasan jeruk nipis. Kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga berbusa maksimal, kurang lebih sekitar 1 menit. Kurang lebih seperti ini ya, sudah halus busanya, kecil-kecil sekali. Baru kita masukin gulanya 3 tahap. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga seluruh gula sudah masuk ya. Kita mixer lagi sekitar 1 menit sampai gulanya ini benar-benar larut ya. Dan juga adonan ini putih telur terasa sedikit lebih kental, lebih berat. Setelah itu kita turunkan speednya ke speed yang medium. Kita mixer terus sampai itu terlihat sudah mengkilap, tidak ada lagi gula halus yang masih bergerindil dan juga adonan sedikit kental tetapi halus, tidak pecah. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalian penting lihat tekstur akhirnya. Kalian lihat ya,
walaupun ditekuk gini dia tidak nempel semuanya gitu. Jadi masih sedikit kaku tapi tidak kaku sekali ya. Sekarang kita masukkan sedikit putih telur sekitar 1/3-nya ke dalam adonan kuning telur. Kita aduk balik hingga tercampur dengan rata. Hasil akhir dari mering yang kalian kocok itu menentukan adonan kalian nanti kental atau cair, berbusa atau tidak. Kalau kalian mixer putih telurnya ini masih kurang, masih kelembekan, maka nanti ketika kalian campurkan ke dalam adonan ini, adonan akan sedikit berbusa dan hasilnya nanti akan lembek. Maksudnya sedikit cair gitu ya, jadi tidak kaku. Kalau adonannya nanti cair atau lembek, ketika kalian tuang Nutella atau kalian tuang brownies, maka browniesnya ini atau Nutellanya ini akan langsung turun sampai ke dasar loyang. Nah, kalau Nutella sudah masuk ke dasar loyang, maka akan lengket di loyang. Jadi ketika kalian buka, cake-nya akan berantakan. Di Instagram sudah ada yang DM saya ya, hasilnya ini lucu banget. Kebetulan yang satu dia kirim foto hasil kuenya tuh coklatnya di atas, tidak mau turun ke bawah. Tapi ada lagi, satu lagi kirim lagi foto coklatnya ini turun menyentuh dasar loyang gitu. Padahal katanya mereka pakai resep saya sama, caranya sama. Tapi dua orang ini mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi penting kalian perhatikan baik-baik cara saya mengocoknya ini ya. Apabila kalian pakai mentega biasa atau margarin, kalian perlu tambahkan vanilla ekstrak ya. Tapi ini saya lupa, jadi saya tidak pakai. Nah, kalau sudah halus seperti ini, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita bikin adonan brownies. 1 telur utuh dan gula halus. Kita akan mixer sampai telurnya ini sedikit pucat, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan masukkan adonan coklat yang sudah kita cairkan tadi. Agar coklat kalian tidak kering, tidak keburu mengeras, kalian taruh saja di atas panci berisi air panas, maka coklatnya akan tetap lumer. Kita tuang coklat ke adonan telur ini, lalu kita mixer. Jadi untuk bikin brownies ini, selama pengerjaan kita mixer semuanya agar hasilnya lebih ringan ya teksturnya kalau kita mixer. Kita tambahkan vanilla ekstrak bila perlu. Sekarang kita masukkan terigu protein rendah dan juga sedikit tepung maizena. Tepung maizena ini jangan di skip ya teman-teman, kita perlu agar tidak nempel di loyang. Kita mixer dengan kecepatan tinggi agar cepat tercampur dengan rata, karena ini coklatnya sedikit berat ya. Kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Apabila kalian merasa ini sedikit kekentalan, kalian taruh di atas panci berisi air panas, maka nanti akan cair kembali. Sekarang kita balik loyang dan kita rapikan kembali minyaknya ini. Apabila ada minyak yang terasa berlebihan, kita bisa angkat, bersihkan kuasnya dengan tisu. Dengan cara demikian nanti minyaknya tidak berlebihan tapi juga tidak kurang ya teman-teman. Sekarang kita tuang adonan ini, pastikan coklat browniesnya ini ada sedikit yang nempel-nempel di loyang. Jadi nanti dari luar kita bisa lihat gradasi antara hitam dan putih.
Nanti kalian atur saja baiknya seperti apa. Mungkin baiknya kalian isi yang browniesnya dulu, coklatnya dulu, baru putihnya dulu. Karena kan coklatnya lebih stabil ya. Kalau putih kan ketika kalian taruh dia mencair kemana-mana. Tapi adonan ini harus saya akuin ini sedikit lebih cair. Kenapa? Karena ini saya bikin tidak pakai jeruk nipis, saya bikin pakai cuka. Putih telur yang kalian kocok dengan cuka ataupun dengan cream of tartar hasilnya berbeda dengan yang kalian pakai jeruk nipis. Kalau pakai jeruk nipis menurut saya atau sugesti saya kurang tahu, tapi saya merasa hasilnya lebih cantik, lebih mengkilap, lebih halus ya, kayak gitu deh, pokoknya lebih bagus lah. Adonan putih ini jangan dituang semua teman-teman, kalian sisakan 1/3. Nah kalau sudah, kita ratakan dulu atasnya dengan sendok. Adonan yang 1/3 lagi sisanya kita kasih dengan coklat bubuk sekitar 15 hingga 20 gram. Lalu kita aduk dengan rata. Apabila kalian nanti mau bikin model lain, warna lain, kalian mungkin bisa pakai pasta. Dan sebagai pengganti coklat bubuk, kalian bisa ganti dengan tepung terigu mungkin sekitar 10 gram. Saya tambahkan sedikit pasta mocha supaya lebih wangi gitu ya teman-teman. Lalu kita aduk dengan rata dan kita akan tuang ke dalam adonan putih yang tadi di atasnya. Seluruh permukaannya ini harus tertutup dengan adonan coklat ini. Kalian lihat teman-teman ya, adonannya sedikit cair. Hasilnya nanti bisa jadi kurang cantik. Adonan yang bagus kurang lebih seperti ini, sedikit kental, tidak cair. Sekarang kita ratakan, pastikan teman-teman seluruh permukaan loyang ini tertutup dengan adonan coklat. Sekarang kita tuang Nutella. Nutellanya ini pelan-pelan saja kita taruh seperti ini. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya 150 derajat api atas, 170 derajat api bawah. Apabila oven kalian hanya bisa satu api, di 160 derajat saja, lamanya kurang lebih sekitar 50 menit atau 1 jam. Setelah matang kita goyang-goyangin ya teman-teman seperti ini. Lalu kita langsung buka. Nah kemarin ada yang komen katanya kalau sudah dibuka Ci, kuenya itu langsung disemprot pakai parfum, maksudnya pakai wisman cair, lalu ditutup dengan baskom yang besar agar kuenya ini menjadi lebih lembab. Nggak akan cepet basi kok Ci katanya, malah kuenya ini akan lebih wangi, lebih enak, lebih lembut. Jadi begitu saya bikin bolu yang lain, saya ikutin caranya ya teman-teman, ternyata benar. Ditutup seperti ini, hasil bolunya ini jadi lebih lembut, tidak keras pinggir-pinggirnya, lebih enak lah, lebih moist. Jadi kesimpulan saya, apakah lebih enak pakai brownies asli atau pakai yang seperti video kemarin? Menurut saya dua-duanya enak. Pakai brownies asli juga enak, kita bisa ngerasain browniesnya wangi gitu. Tapi kalau pakai coklat cair juga, coklat cairnya juga wangi dan enak. Jadi dua-duanya enak dan dua-duanya punya rasa ciri khas yang berbeda. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa baca box deskripsi untuk keterangan lebih jelas dan lengkap.
Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Video selanjutnya kita juga tetap akan bikin marmer brownies, tetapi kita akan bikin dengan rasa yang seru banget. Rasa apa? Kita lihat aja ya beberapa hari lagi. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.